apa kabar? Kemarin banyak yang tanya sama saya, gimana caranya bikin pose Yogin Dandasana. Sebelum saya kasih tahu gimana cara bikinnya, saya mau jelasin dulu otot apa aja yang kita gunain untuk bikin pose Yogin Dandasana tersebut. Jadi kita nanti pakai otot hip, jadi hip opener sama paha bagian luarnya, otomatis menjangkau bagian luar juga. Lalu yang kalah penting untuk meletakkan bagian telapak kaki ke area armpit, nanti kita butuh deeper twisting. So, sepanjang latihan nanti untuk mempersiapkan otot-otot tersebut, kita banyak gerakan-gerakan yang twisting. Yuk kita coba bareng-bareng. Oke, kita mulai dengan duduk dandasana. Silahkan luruskan kedua kakinya ke depan. Lalu sebelum kita lipat-lipat kakinya, alangkah baiknya kalau kita stretching untuk memanjangkan bagian hamstringnya dulu. Bawa kedua tangan ke atas sambil ambil nafas. Saat buang nafas, condongkan badannya ke depan, lipat dari perut bawah, tempelkan ke area pahanya, perut tengah, perut atas, lalu dadanya tempelkan ke area dekat dengan paha bawahnya, lalu gapai kakinya. Jika bisa, letakkan keningnya di tulang kering. Namun jika punggungnya rounded atau hamstringnya masih pendek, tekuk sedikit lututnya, panjangkan dulu punggung belakang, and then lipat tubuhnya ke arah bawah. Stay beberapa nafas di situ semampu Anda. Nanti videonya boleh di stop dulu, di pause atau continue. Lakukan senyaman mungkin, tidak perlu terburu-buru. Setelah posenya nanti selesai, kembali bangunkan badannya, bawa kedua tangan ke atas, buang nafas, turunkan tangannya di matras. Lalu dari sini kita ke posisi butterfly atau duduk dandasana, lipat kaki kanan. Lalu disusul dengan kaki kiri, rapatkan atau satukan telapak kakinya. Kalau kakinya belum terlalu fleksibel, pahanya juga masih tight, tidak perlu menekan-nekan lututnya ke arah bawah. Senyamannya saja, cukup panjangkan punggungnya, pegang kakinya, lipatnya dari perut bawah, dari pangkal pahanya dorong ke arah depan, panjangkan tubuhnya ke arah depan. Di sini juga udah kerasa bagian hipnya semakin open. Stay dulu beberapa nafas di sini. Nafasnya panjang dan dalam. Yang bisa nafas ujai boleh gunakan nafas ujai. Tidak perlu terburu-buru, sama seperti yang tadi. Boleh di pause dulu selama yang kita butuhkan. Setelah selesai di duduk pada konasana nanti, panjangkan tangannya ke depan kalau sudah nyaman, yes. Lalu badannya bawa condong ke arah kanan, lututnya jangan terangkat, bokong tetap nempel di matras. Tumpangkan tangan kiri di atas punggung tangan kanannya, lalu tekan ke arah bawah. Panjangkan bagian latissimus dorsi sebelah kirinya. Stay lagi di sini beberapa saat selama yang kita butuhkan. Make sure untuk tetap menghitung, karena nanti kita akan membalas ke sisi sebelah kiri dengan hitungan yang sama. Jika sudah selesai dengan sisi sebelah kanan, bawa center lagi, ambil nafas, buang nafas, bring to other side. Yes, seperti itu. Supaya tidak memakan waktu yang lama untuk videonya, nanti terserah, kita boleh stay di sini beberapa nafas, sesuaikan dengan sisi sebelah kanan tadi. Kalau sudah selesai, bawa lagi ke tengah-tengah. Dan dari sini ambil nafas panjang, bawa tangan ke atas, buang nafas, putar badan ke sisi sebelah kanan, kita twist dulu. Usahakan bahunya tidak drop, jadi dadanya tak terbuka, bahu dan dadanya satu garis lurus sejajar, pandangannya searah dengan sternum. Putar badannya semaksimal mungkin, asalkan nafas kita masih bisa teratur, bisa bernafas panjang dan dalam. And then ketika sudah selesai, lagi center badannya, lalu twist ke sisi sebelah kiri. Usahakan hitungannya sama antara ke arah kanan dan ke arah kirinya. Setelah selesai, kembali bawa center, ambil nafas panjang, buang nafas, turunkan lagi tangannya. Dan slowly kita ke Janu Sirsasana. Luruskan salah satu kaki dulu ke depan, boleh kanan kiri, mana yang lebih kepengen kita duluan. Dan slowly dari sini pelan-pelan ambil nafas, bawa tangannya ke atas, buang nafas, condongkan badan ke depan ke Janu Sirsasana. Boleh stay di sini beberapa nafas seperti awal-awal tadi ya.
Oke, setelah selesai, inhale bawa kedua tangan ke atas. Ketika exhale, putar badan ke arah kaki yang diluruskan. Jadi bawa badannya ke arah samping, buka lagi bahunya, putar semakin dalam, deeper twist. Lalu tangan yang di belakang boleh pegang paha yang kaki yang dilipat. Lalu gapai kaki yang lurus dengan tangan yang di sisi sebelah kaki yang dilipat. Boleh stay di sini aja, putar semakin dalam atau condong badannya ke depan, dekatkan pelipisnya ke arah kakinya. Stay dulu beberapa nafas di sini. Oke, ketika sudah selesai, inhale bawa kedua tangan ke atas, exhale turunkan kembali. Luruskan kaki yang tadi dilipat, lalu tekuk kaki yang tadi diluruskan. Kita balas. Inhale up, exhale and forward. Stay beberapa nafas di sini. Jika sudah, inhale bawa ke atas. Yes, exhale slowly, putar badan ke sisi sebelah kaki yang diluruskan. Pindahkan tangan yang di belakang ke arah paha kaki yang dilipat. Gapai kaki yang di depan. Boleh stay di sini saja, more open, more twist your spine, atau condongkan badannya ke arah depan, dekatkan pelipis ke arah kakinya. Semampunya, kalau nggak mampu di sini it's okay, atau tekuk sedikit lututnya, condong ke arah depan. Ketika ini sudah selesai, angkat lagi tubuhnya, bawa kedua tangan ke atas, ambil nafas, buang nafas, turunkan tangannya di matras, lalu luruskan kakinya ke depan. Oke, dari sini sekarang kakinya boleh diangkat ke arah atas, ambil nafas panjang, ditepuk saja, tempelkan paha ke arah dadanya, lalu putar kakinya ke arah dalam. Yes, boleh stay di sini saja atau gendong kakinya dari dalam atau dari luar seperti ini. Lalu usahakan pahanya terasa stretch, jadi bagian tumit kaki dorong, dekatkan ke arah dadanya. Tegakkan badannya jangan sampai rundit ke arah belakang supaya kerasa di bagian paha luarnya bekerja. Yes, stay di situ. Beberapa nafas yang kita perlukan. Jika sudah, luruskan kembali dan change to other side. Hai Ella. Okay, and then do the same thing. Boleh digendong dari dalam atau dari luar. Pastikan hitungannya sama, kaki kanan dengan kaki kiri supaya nanti nggak panjang sebelah kakinya. Oke, kita sudah, luruskan kembali. Nah, ini yang sekarang kita melakukan adalah pose yang saya nggak suka, tapi kita tetap perlu melakukannya. Lipat dulu kaki kanan atau kiri, lalu letakkan kaki tumitnya sejajar dengan lutut kanan atau kiri. Jadi nggak ke arah dalam. Jadi usahakan sejajar. Lalu tumpangkan kaki yang satunya di atasnya, tumit sejajar dengan lutut juga. Firelock atau Ardha Matsyendrasana. Jika nggak bisa, jika kakinya terlalu tinggi di atas, tarik sedikit, it's okay. Dorong ke arah bawah. Ya. Target masa adalah bagian paha dan manjakan bagian jointnya, paha bagian luarnya, juga bagian pangkal pahanya. Oke, dari sini pelan-pelan inhale bawa kedua tangan ke atas, exhale condongkan badan ke depan, lipat tubuhnya ke arah depan. Tangan boleh jadikan bantalan untuk keningnya, atau boleh ambil bantal beneran. Stay di sini beberapa nafas, beberapa waktu yang Anda perlukan. Oke, ketika sudah cukup, angkat lagi tubuh ke atas, ambil nafas, bawa bagian kaki yang di atas, kita putar badannya ke arah yang berlawanan. Stay dulu di sini, ambil nafas, buang nafas. Ya, seperti itu ya. Berapa lama yang kita butuhkan. Dari sini pelan-pelan badannya condong jauh ke arah serong, ke arah depan. Lalu usahakan bagian telapak kakinya nempel di bagian armpitnya. Seperti itu. Sikunya boleh letakkan di matras, press telapak tangannya dan putar badannya ke arah atas. Kalau nggak bisa, di sini juga oke. Di sikunya saja juga sudah oke. Yes, and then release. Lalu lepaskan kakinya. Then change to other side. Yang tadi kaki di atas, sekarang di bawah. Yang tadi kaki di bawah, sekarang di atas. Lakukan semampunya, boleh dorong dulu ke depan. Yes. Kasih space dulu buat ototnya merasa lebih nyaman di sini. Ketika sudah nyaman, angkat lagi ke atas, ambil nafas,
buang nafas, putar ke arah yang sebaliknya, berlawanan dengan yang tadi kita lakukan. Okay, stay here for a moment. Maintain your energy with your breathing. When you ready, boleh badannya condong ke arah depan, boleh letakkan siku saja, it's okay. Putar badannya ke arah atas, samping, yes. Buka lagi dadanya, or maybe letakkan bagian armpitnya ke telapak kakinya. Ada kan ngerasain kebuka banget di area pangkal paha, serta manjangkan bagian punggung bawah sampai ke bagian glutesnya. Oke, ketika sudah selesai, tarik lagi tubuhnya ke atas, ambil nafas panjang, buang nafas, luruskan kembali. Dari sini kita mau ke posisi down dog karena kita mau ke posisi standingnya. Oke, lipat kakinya into tabletop and then to downward dog. Hadap sana ya. Oke, nyaman-nyaman dulu di posisi down dog. Ya, dari sini pelan-pelan kaki kanan boleh langgarkan di antara kedua tangan. Ambil nafas panjang, buang nafas. Kalau nggak nyaman banget, kalau masih basic banget, boleh turunkan lututnya di matras, atau tetap diangkat kaki belakangnya jinjit, atau juga bisa press telapak kakinya di matras. Dari sini angkat badannya, letakkan tangan di depan dada, ambil nafas, dorong lututnya ke arah depan 90 derajat, buang nafas, putar badannya ke arah kanan. Yes. Lalu usahakan di bagian elbow atau bagian tricep atau bicep, bagian lengannya ke arah paha luarnya. Jadi di luar paha samping, di luar lututnya. Press tangan di samping, sebisa mungkin dorong lagi dadanya ke arah atas, bahunya ke atas sampai jempolnya ada di tengah dadanya. Lututnya jangan sampai kedorong ke belakang, tetap dorong ke arah depan. Kalau kaki belakang nggak nyaman diletakkan, boleh jinjit saja. Stay beberapa nafas di sini, boleh 6 nafas, boleh 1 menit, selama yang kita butuhkan. Rasakan step dan memanjang di area bagian paha luarnya. Yes. Dari sini letakkan tangannya ke arah bawah, boleh di dalam atau di bagian punggung kaki atau di bagian luarnya, mana yang lebih kita fleksibel atau kita ingin lakukan. Lalu luruskan lutut depannya, kaki belakang seperti yang tadi option ya, boleh jalan, boleh option. Luruskan tangannya ke arah atas. Yes. Kembali straight, memanjang di area paha luarnya. Stay dulu beberapa nafas di sini, senyaman yang kita butuhkan. Dan slowly, sini pelan-pelan. Lalu ambil nafas panjang, dorong lutut ke depan, tangannya pindah ke depan, lebih intens lagi buat bagian kaki dan paha luarnya. Angkat kaki yang kanannya ke arah belakang, into Parivta Ardha Chandrasana. Aku ke belakang dikit ya. Alright, stay di sini. Buat optionnya adalah tangannya di pinggang saja. Jadi boleh tetap melihat ke arah bawah biar nggak pusing. Siapa tahu Anda mempunyai tekanan darah rendah atau tinggi, jadi melihatnya ke arah bawah aja, nggak usah ke samping, apalagi ke atas. Lihatnya ke bawah aja. Yes. Dan slowly yang bisa boleh angkat ke atas. Selama yang kita butuhkan. Dari posisi ini, pelan-pelan ambil nafas panjang, dorong ke arah depan, angkat badannya. Oke. Kalau tadi kaki sisi sebelah kiri, sekarang kita bagian kanannya yang kita olah. Lihat belakang yang ada ke depan aja ya. Di sini saja, oke. Dari posisi seperti ini tadi, ke kakinya. Dari sini pelan-pelan buka kakinya ke arah samping, ya. Lalu tumpangkan kaki yang kanan atau kaki yang di atas seperti tripod. Kalau tripod posisinya di sini, kalau yang ini punggung kakinya kita letakkan di bagian perut bawahnya atau di bagian pangkal paha atas, paling atas banget. Yes, di situ posisinya. Lalu dari situ, kalau belum kebuka banget pahanya, it's okay, di sini aja. Kalau bisa tekan lagi ke arah bawah, ke arah belakang, sorry. Dari sini pelan-pelan ambil nafas, bawa tangannya ke atas. Buang nafas, putar badannya ke arah kaki yang lurus di bawah atau kaki yang jadi bawa tangannya ke atas, putar badannya ke arah kaki yang ditekuk. Okay. Dan slowly tangan yang
sejajar dengan kakinya yang ditekuk. Bawa ke arah belakang, kalau bisa grab bagian kaki yang ditekuk, kalau nggak bisa pegang pinggangnya saja. Yes, dari sini condongkan badannya ke depan. Yes. Kalau bisa diraih, tanyakan badan ke depan, letakkan tangannya pelan-pelan, boleh tekuk sedikit dulu lututnya, lalu luruskan kembali. Yang bisa boleh badannya dicondongin ke arah belakang. Yes, dekatkan wajahnya ke tulang kering, dan stay beberapa nafas di sini selama yang kita butuhkan. Dan slowly, kalau sudah, angkat lagi pelan-pelan, lalu tekuk, dorong bokongnya ke arah belakang, kakinya sedikit digeser ke pangkal paha bawah sekarang. Flat toes ke paha bawah, dan slowly dorong bokongnya ke arah belakang, tangannya di depan dada lagi, ambil nafas. Oke, buang nafas, putar ke sisi sebelah kiri. Sikunya letakkan di bagian telapak kaki yang sedang nebeng di kaki yang sedang berdiri. Di sini boleh, atau mungkin yang bisa boleh letakkan armpitnya. Jadi jangkauannya semakin jauh, pahanya semakin kerasa lebih intens kebuka. Lakukan beberapa nafas yang kita butuhkan. Oke, setelah itu selesai, pelan-pelan ambil nafas panjang, silangkan kakinya di luar, and then dorong bokongnya ke arah atas. Sini juga stretch buat bagian paha sampingnya, lurusin kakinya, and then dekatkan wajahnya ke tulang kering. Oke, Uttanasana variation. Di sini pelan-pelan tekuk lututnya, and then jinjit kakinya. Jinjit kaki boleh, tangannya pindah ke samping, and then slowly dorong ke depan, and then luruskan pelan-pelan. Dari sini, kaki yang tadi berdiri tumpangkan di atas kaki yang tadi kita tekuk, seperti ini. Kalau guru saya bilang posisi jarum. Oke. Dari sini pelan-pelan ambil nafas panjang, bawa kaki yang satunya di atas. Oke, kalau nggak bisa, pegangnya dari arah dalam, lalu angkat kakinya, dekatkan bagian lutut ke arah dadanya. Jadi badannya jangan condong, jangan rounded ke arah belakang, tegakkan tubuhnya, lalu tempelkan. Kalau bisa, luruskan kakinya, pegang dari luar, tarik ke arah atas. Stay beberapa nafas selama yang kita butuhkan. Kalau udah, turunkan lagi. Oke, jadi kuncinya orang mungkin susah untuk ngedapatin kaki. Sometimes orang meletakkan di bagian paha tengahnya, jadi nggak nyampe-nyampe. Oke, jadi saran saya letakkan di pangkal paha bawah, jadi di atas lututnya sedikit, tapi jangan di lututnya, jangan di jointnya. Dari sini cobalah untuk mencondongkan badan ke depan dulu. Make sure pahanya, kakinya sudah ready. Kalau sudah, baru badannya diputar ke arah samping. Tetap badannya masih condong ke arah depan. Samping, tangannya juga letakkan ke samping. Ini sudah nempel di bagian elbow-nya. Atau cara kedua, jauhkan dulu, tangannya tarik ke arah belakang, panjangkan dulu pinggangnya, dan slowly condong jauh ke depan. Pastikan bagian telapak kakinya nempelnya benar-benar di armpit. Kalau nempelnya di bagian elbow, kita lihat ya, kalau di elbow, nah ketika kita tarik, dia akan rosot turun ke bawah. Yes, so yang Anda lakukan adalah memutar badan yang lebih deeper lagi, lebih dalam lagi. Jika belum bisa, it's okay. Coba lagi latihan-latihan yang kita lakukan tadi, tahapan-tahapan yang kita lakukan tadi. Someday, ketika tubuh kita sudah ready, kita pasti bisa melakukannya. Oke, jadi panjang dulu, tarik ke arah belakang. When you exhale, dorong kakinya ke arah dalam, dorong badannya ke arah armpitnya. Dari sini, tangannya diputar ke arah samping untuk ngelepasin lututnya dari kakinya. Dan setelah dari sini, kalau kita tarik pakai tangan, pakai dada kita, kakinya nggak akan kuat. So dari sini lebih baik buka dulu ke arah samping, lalu dorong pahanya turunin ke arah bawah. Yes, you can stay here. Lalu ketika badannya sudah ready, tinggal angkat tangannya ke arah samping. Ini juga udah jadi Yogi Dandasana. Atau maybe if you want to, boleh luruskan kaki yang satunya ke arah atas. Yogi Dandasana variation.
dan slowly turunkan kakinya kembali, and then dipeluk dulu kakinya, disayang-sayang, and say thank you, and then slowly luruskan kembali. And we start over from Paschimottanasana yang tadi yang awal-awal ke sisi sebelah kiri, sama persis seperti yang tadi kita lakuin. So guys, itu tadi yang bisa aku sharing hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga menambah wawasan kita tentang beryoga. Terima kasih. Namaste.